Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian di manapun saat ini berada, ketemu lagi kita dalam aksi acara Sersan Mangrasan, serius tapi santainya Mangrasan. Hari ini hari Rabu tanggal 18 Februari, kita akan ngebahas tentang sesuatu yang insya Allah bisa memberikan informasi kepada kita semuanya. Untuk Kance Kunian yang dimanapun saat ini berada, yang sedang mendengarkan melalui 100,8fm.com streaming kita, atau juga sedang mendengarkan di radio masing-masing 100,8 FM, kemudian sedang mendengarkan di kendaraannya, atau juga ada di kantor masing-masing. Hari ini Kance Kunian kita mengundang narasumber apa ya namanya tuh, yang pasti banyak manfaatnya untuk kita semuanya. Kance Kunian, dengan bangga saya perkenalkan di sebelah kanan saya, Kance Kunian, ada narasumber kita hari ini, Serasan Mangrasan dari Semende. Oke. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Haramain dari Semende, Pulau Panggung. Assalamualaikum untuk apoteker Syih Gatun Nikmah. Syih Gatun. Syih Bratun Nikmah. Oke. Hostnya agak libet bacanya, padahal dari tadi udah latihan loh. Kemudian beliau adalah pengasuh Ponpes Al-Haramain, dan di sebelah kanan beliau ada Maratul Kahira, santri Ponpes yang sengaja kita undang hari ini, dua-duanya. Tema kita hari ini Kance Kunian adalah PPDB Ponpes Al-Haramain Semende Pulau Panggung. Apa dan bagaimana, kemudian apa saja sih syarat-syaratnya untuk bergabung di pesantren ini? Kita akan cari tahu selengkap-lengkapnya dengan narasumber kita yang sangat berkompeten. Oke. Assalamualaikum. Saya panggil Ustazah Nikmah. Waalaikumsalam. Oke, Kance Kunian, silakan. Ini apa program ini? Sebelumnya gini dulu deh. Yeah. Tadi dari Semende langsung ke sini. Betul. Jam? Alhamdulillah. Tadi jam 7. Jam 7 ya. Semende. Langsung ke sini. Betul. Bagaimana suasana perjalanannya? Alhamdulillah seperti biasa. Bagaimana? Masih bersama jalan-jalan yang berliku. Penuh tantangan. Masih seperti biasa itulah ya. Jalan Semende. Oke. Ini lahirnya, kalau Ustazah lahir di Semende. Oh, lahir di Semende. Besarnya? Di Semende. Besarnya SD, sampai SMP. SD di Semende. SD Semende. Oke. SMP SMA-nya latihan merantau ke Palembang, Om. Latihan merantau. Ini perlu dicatat kan, Cok, ini. SMP SMA-nya di Palembang. Maaf kalau boleh tahu apa tuh ininya? SMP SMA. SMP-nya di MTS 2 MTS, Palembang, okay. SMA-nya di MAN 3 Palembang. MAN 3. Oke, kemudian setelah dari itu baru lanjut kuliahnya ke Jogja. Nah, ini yang seru nih. Ya. Kenapa milih Jogja? Karena kemarin kalau milih Jogja ada keluarga. Karena ada keluarga jadi diarahkan ke sana ya. Ambil jurusan apa kita di situ ininya? Kemarin ngambilnya farmasi. Oh, farmasi. Ya. Di mana di Universitas Islam Indonesia. UII. Ya, UII. Oh, dia ada program farmasi ya? Program farmasi ada. Siap. Itu ketuanya ikatan alumninya Profesor Mahfud MD. Pernah ya? Ya pernah. Sekarang itu ya si siapa?
siapa sekarang ya? Lupa. Saya juga lupa. Ikatan alumninya. Oke, semuanya Kancukunian itu sekilas tentang sosok narasumber kita pagi hari ini. Oke, sekarang silakan Ustazah Nikmah menjelaskan tentang pesantren kita. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sibghatun Nikmah dari pengasuh Pondok Pesantren Al Haramain yang sudah diberikan kesempatan untuk mengenalkan Pondok Pesantren Al Haramain yang berada di Kecamatan Sembenda Darat Laut, tepatnya di Desa Pulau Panggung. Alhamdulillah pada tahun ini sudah dibuka penerimaan santri baru yang sudah dibuka gelombang 1 pada tanggal 1 Februari kemarin hingga di tanggal 12 Maret. Kemudian nanti setelah itu ada gelombang 2 di tanggal 6 April sampai 30 Mei. Kemudian gelombang 3 di 1 Juni sampai 30 Juni. Itu untuk pendaftaran santri baru. Kemudian untuk teknisnya nanti pendaftaran itu akan diarahkan untuk menghubungi admin melalui WA. Di sana akan diarahkan untuk membayar uang pendaftaran sebesar 40.000, kemudian mengirimkan berkas pendaftaran berupa scan KK, akte kelahiran, kemudian nomor NISN. Kemudian setelah selesai itu akan diarahkan untuk tes baca tulis Al-Qur'an. Nah, untuk yang ingin datang langsung ke pesantren boleh untuk melaksanakan ujian secara tatap muka itu di hari Minggu pada pukul 10 sampai jam 12 siang. Tapi jika terkendala jarak, kami juga membuka jalur online dengan cara silakan merekam bacaan Al-Qur'an putra-putrinya selama 15 menit dari juz 5 sampai juz 15. Setelah nanti direkam, kemudian diupload ke Google Drive atau ke WA yang admin tadi. Setelah itu kami akan melakukan penilaian. Setelah melakukan penilaian nanti akan diumumkan bisa lolos atau tidak. Begitu untuk teknis pendaftarannya, Om. Oke. Jadi si apa tuh namanya itu bisa online? Bisa online. Bisa datang langsung, betul. Kalau saya datang langsung. Ya, biar sekalian survei, Om. Survei. Ya. Jadi untuk Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian yang kepengen daftarkan anaknya di pesantren ini, boleh dua cara, datang langsung atau melalui online. Oke, nah kemudian itu tadi gelombang 1 sampai dengan tanggal berapa? Tanggal 12 Maret. 12 Maret. Iya. Nah, Kancukunian persiapkan diri Kancukunian untuk anak didik, calon anak didik, niatkan bahwa menempuh pendidikan di sini. Insya Allah semuanya berjalan dengan lancar. Oke, kemudian untuk Ustazah apa tuh usia itu apa ya? Ada batasan usia nggak dia? Kalau di pesantren Al Haramain, alhamdulillah kita menyediakan untuk jenjang mulai dari tingkat SD, Om. SD, MTS atau SMP, kemudian SMA atau MA. Ya. Oke. Nah, tapi untuk tempat tinggal itu akan berbeda karena untuk SD itu di Talang Gudang, di MI. SD Talang Gudang, oke. Nah, untuk program tahun ini kelas 1 sampai kelas 3 itu masih bisa pulang pergi. Yang mana yang kelas? Di MI SD. Oh, SD-nya bisa pulang pergi, oke. Tapi untuk kelas 4 sampai kelas 6 itu kami arahkan untuk tinggal di asrama. Asrama, oke. Nah, asramanya ada di Talang Gudang, di komplek Tufa. Nah, di bawah pengasuhan Ustadz Imam Haromain. Oke. Untuk selanjutnya di jenjang SMP MTS Putra itu di komplek Zawiyah. Zawiyah. Itu di asrama. Kemudian itu di bawah pengasuhan Ustadz Auna Atailah. Kemudian kalau yang jenjang SMA, MA yang putra sama putri, MTS sama MA-nya itu di komplek utama, itu pengasuhan saya sendiri. Ini tadi yang jenjang apa tadi yang SMP tadi tingkat SMP? MTS itu yang ada lapangan besar. Betul, di asrama. Yang itu. kemarin diadakan acara Isra. Betul, di sana. Itu khusus
jenjang MTS anak-anak putra. Oh, anak putra di sini Iya, semuanya khusus ya. putra itu. Oke. Nah, kemudian apa tuh namanya tuh? Sorry. Fasilitasnya apa saja kita yang punya? Kalau fasilitas alhamdulillah kita sudah punya masjid, kemudian lab komputer, kemudian itu ada juga lab pertanian, Oke. ada juga balai latihan kerja, komunitas BLKK, lapangan olahraga, oke. ruang kelas dan lain sebagainya. Itu alhamdulillah sudah ada untuk mendukung kenyamanan anak belajar. Anak belajar. Oke. Nah, si siapa tuh? Yang untuk kapasitas yang diterima masing-masing apa ada maksimalnya? Oh, kalau kita itu sebenarnya tidak ada kuota lah gitu ya, ya, tidak kuotanya, ada oke. kuotanya, cuman tetap menyesuaikan sama ketersediaan ruang kelasnya. Oh, ruang kelas, ya, oke. karena ruang kelasnya itu masih terbatas, Oke. jadi tetap menyesuaikan itu. Menyesuaikan itu. Oke, gitu. Jadi buruan kanca kunian, Ya. jangan sampai apa tuh namanya tuh Ketinggalan. ketinggalan. Belum sampai gelombang ketiga sudah habis. Iya, betul. Nah, selama ini Ustazah periode-periode kemarin kebanyakan siswa kita ini dari mana ya? Kalau sejauh ini itu menyebar Om. Oke. Tapi kebanyakan dari Lampung ada, Oh, dari Lampung. ya, Oke. kemudian Bengkulu ada, Bengkulu. Jambi ada, Okus ada, Okus, Selatan, oke. Lahat ada, tapi yang paling banyak biasanya dari Semender. Dari Semender. Ya, tetap dari Kabupaten Semender. Morenin. Ya, Kabupaten Morenin. Tuan rumah. Ya, tuan rumah, alhamdulillah. Oke. Nah, untuk nanti misal nih, nanti mungkin juga kanca juga jadi bahan pertanyaannya untuk apa ya? Kan kalau adik-adik kita santri dan santriwati ini kan di mana ada yang menginap Ya. tinggal di situ itu apa ya? Jadwal tatap muka. Kegiatan, ya. Tatap muka maksudnya boleh dikunjungin sama orang tua tuh? Oh, itu. Kali itu boleh. Nah. Oleh santri saya yang sudah dibawa ini. Yang merasakan. Ya, yang merasakan langsung jadwal penjengukan ya. Jangan-jangan udah lama nggak dijenguk nih. Karena dekat. Deket, oke kan cukup di sebelah ustazah kita nih ada santriwatinya. Beliau adalah Maratul Khairah, santri Ponpes Al Haramain. Sudah berapa tahun kita ini Mbak Khairah ya? Mar'ah, oke. Tinggal di ini bergabung di pesantren kita ini. Alhamdulillah kalau saya sudah 6 tahun di pondok pesantren. Sorry, Al potong Haramain. dulu. 6 tahun berarti dari SMP, maaf. SMP dan SMA apa tuh? Iya. MTS, MTS dan MA ya? Ya. Serius? Serius. Betah gitu. Betah, alhamdulillah. Kan juga. Oke. Awal pertama kali ini bergabung gimana? Mau maksudnya sekolah di pesantren? Pengalaman pertamanya maksudnya gini. Niatnya tuh disapa, disuruh bapak ibunya atau memang dari ininya? Sebenarnya kalau saya itu disuruh oleh orang tua ya. Mm-mm. Karena nakal. Jangan dong. Citranya jadi Karena dia nakal suruh sekolah ya. Oke, gimana aja? Saudari saya juga kan alumni dari sana. Oh, bapak ibunya. saudara. Oh, kakaknya. Oh, Kakak. insyaallah tuh. Maka saya disuruh masuk di sana juga. Itu waktu masuk udah langsung di mana sudah mondok ya di situ ya. Oke, nah sekarang berarti kelas Kelas 5 ibtidaiyah. Dinia. Dinia. Pondoknya kelas 5. Pondok kelas kelas ya lima. ini. Kalau jenjang Kalau- formalnya 12, kelas 12. Kelas 12 kelas 12 12 MA. MA ya. Kelas SMA 3 ya. SMA. Oke, senior. Ya. Seniornya. Nah, itu gimana tadi jadwal bisa ketemu orang tua? Kalau jadwal ketemu orang tua, kalau saya sendiri itu dijenguknya 2 minggu 1 kali. 2 kali sekali. Oke. Penjengukannya itu pada hari Minggu. Oh, hari saat Minggu. waktu Oke. libur. Nah, kemudian siapa orang tua yang datang ke mana? Ke pesantren ya. Nah, ada kalau pas pulang ke rumah, biasanya pas pas liburan apa tuh? Liburan 25 Ramadan. Oh iya.
Oh, menjelang Ramadan baru pulang. Cuman 1 kali di dalam 1 tahun. Oke. Jadi puasa pertama di pesantren. Rasanya gimana? Ya begitulah. Tidak bisa dijelaskan. Jelaskan. Suka duka ya. Suka dukanya. Maksudnya Senang gini. dan sedih bercampur. Nah, senang sedihnya tuh gimana ini? Kalau tahu suka dukanya gimana? Kalau menurut saya, kalau suka yang saya rasakan selama menjadi santri pondok pesantren Al-Haramain itu ya, terutama ilmu. Oke. Ilmu baik ilmu agama maupun ilmu dunia, alhamdulillah sudah bisa ditempuh di sana. Yang kedua, di pondok pesantren kita dilatih untuk menjadi orang yang disiplin, hidup sederhana, dan hidup mandiri. Oke. Kalau dukanya, ya, kalau telat kiriman, rindu orang tua, siap. rindu kampung halaman, Oke. menahan rindu. Jadi kalau nahan rindu ya. Oke. Nah tadi itu maaf Ustazah tadi ada ilmu apa tuh pelajarannya, ada pelajaran umum Dan pelajaran Nah, kita apa aja di situ? pesantren. Kalau programnya itu sebenarnya kalau kita di pesantren itu jam sekolahnya itu di apa namanya ada jam sendiri, Jam sendiri, dari mereka itu aktivitas dari jam 8 sampai jam 11 itu belajar kepesantrenan, belajar kitab kuning, kitab-kitab apa namanya keagamaan di sana. Kemudian lanjut nanti jam 12 setelah sholat zuhur itu sampai jam 5 sore baru sekolah formal. Belajar kayak IPA, IPS, sejarah gitu-gitu. Jadi belajar umumnya siang. Oh, Ya. oke, setelah istirahat baru lanjut. Sampai jam berapa itunya? Sampai jam 5:30 biasanya. Oh, sore ya. Sore. Nah, kemudian setelah 5:30 mereka istirahat, balik ke kamar balik ke kamar masing-masing. Betul. Dilanjut lagi atau udah full istirahat lagi? Coba. Nah, langsung. Langsung dari testimoni langsung. yang merasakan Kanjeng Kunian ini. Jadi benar kata Ustaz tadi, jam 8 kita pelajaran kepesantrenan sampai jam 11, kemudian istirahat. Nah, apa namanya itu? Lanjut lagi pelajaran umum ya. Nah, setelah itu pulang dari sekolah formal tadi langsung ke kamar masing-masing, mau mandi, makan, habis itu langsung siap-siap pergi ke musola maghrib. Oh, maghrib baru. Oke. Kita akan melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, terus baca Al-Quran dan peramalan-peramalan lainnya. Selesainya pada jam 8.30. 8.30 baru balik lagi kamar kamar lagi. Oke, nah kemudian setelah pulang ke kamar kita belajar mutolaah, apapun yang kita lakukan di kamar. Terus setelah itu sekitar jam 9 baru istirahat. Jam 9 malam. Tidur. Nah, aktivitas malam atau ada tahajud atau subuh berjamaah atau segala macam itu? Biasanya kita bangun jam 3 pagi. Oke. Bangun terus langsung ke pemandian, mandi, cuci piring dan lain sebagainya. Oke. Habis itu jam 3.30 baru menuju musola untuk melaksanakan sholat tahajud berjamaah, sholat witir, terus baca Al-Quran, hafalan, dan peramalan-peramalan. Habis itu jam 5 baru melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir, membaca wirid, membaca surah Yasin, dan dilanjutkan belajar kitab tafsir Jalalain sampai pukul 6.00. 6.00 baru ke kamar masing-masing, sarapan, persiapan, jam 8 baru balik ke kelas. Sekolah diniyah tadi. Sekolah diniyah. Kanjeng Kunian dapat ilmu dunia, dapat ilmu akhirat. Buruan gabung di pesantren Al-Haramain. Oke, ada ustazanya, kemudian ada santriwatinya. Kanjeng Kunian jangan kemana-mana. Kita akan terus ngulas lagi apa sih kelebihan-kelebihan dan apa program kedepannya pesantren ini. Akan kembali setelah yang serius tapi santainya Mang Rasan hari ini 18 Februari tahun 2026, dan atas nama seluruh dan manajemen Serasan Radio beserta narasumber kita hari ini, kami
mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk saudara-saudara yang hari ini telah melaksanakan ibadah puasanya. Oke. Dan yang belum besok tetap kami ucapin selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga bisa berjalan dengan lancar hingga ke kumandang beduk azan maghrib. Gitu, untuk semuanya. Oke Kanco Kunian, masih dengan kita narasumber kita dari pesantren Haromain Semende Pulau Panggung, Kanco Kunian. Temanya hari ini adalah PPDB. Untuk kita semuanya jangan ragu untuk adik-adik Kanco Kunian, untuk orang tua bapak ibu, untuk menimba ilmu di pesantren ini. Oke. Kembali dengan Ibu Ustazah. Ibu Ustazah kan ini kan, aduh nih gimana nih hostnya, Ibu gemeter gitu. Oke. Dalam menimba pendidikan pesantren ini, apa sih Ustazah persiapan yang maksudnya itu ketika sudah masuk benar-benar siap? Contoh kita yang santriwati kita ini udah mantep banget ini udah maksud tuh persiapan gitu ya. Persiapannya selain ya oke lah kalau pengetahuan, wawasan, mentalnya itu gimana ya? Kalau dari saya yang sekaligus sudah merasakan wali santri ya. Okay. Bukan cuma pengasuh tapi wali santri juga. Memang kalau kita ingin menyekolahkan anak itu pertama memang niat sebagai orang tua. Yang kedua kita tetap berdiskusi dengan anaknya. Jadi anaknya itu kalau memang bisa itu, kalau saya itu diarahkan dari sebelum, bukan pas hari H dia, misalnya dia kelas 3, bukan dia kelas 3-nya itu diarahin, tapi dari kelas 1. Jadi dibonding lah. Disonding untuk dari kelas 1 itu nanti kamu ke pondok ya gitu. Jadi walaupun dia mungkin kelas 1 akan menolak karena dia nggak tahu dan sebagainya itu, tapi kan berjalannya waktu dia akan mungkin melihat ada temannya dari pesantren atau yang lainnya itu kan nanti dengan harapan dan tetap berdoa tadi dia akan mau ke pesantren. Jadi kesannya tuh jangan dipaksa gitu karena tadi dengan keadaan yang padat itu kalau dari saya memang butuh adaptasi memang. Adaptasi. Nah, kalau pengalaman anak-anak saya di pesantren itu memang sedikit tidak banyak itu memang dia yang tidak bisa beradaptasi. Mungkin dia tidak bisa jauh dari orang tuanya dan sana. Jadi makanya menurut saya harus disondingkan dari dia jauh-jauh hari gitu. Nanti pas kelas 3 baru diarahkan kita masuk pesantren. Itu persiapan dari sisi orang tua. Kalau dari sisi anaknya yang pertama itu kalau dari saya ini makanya saya bawa santri saya itu memang harus siar. Jadi dilihatkan ini loh anak santri. Jadi dia melihat langsung santri ini kan sebagai penarik juga untuk mereka-mereka yang belum ke pesantren. Itu kalau dari anaknya. Kemudian lagi yang selanjutnya yang memang mental anaknya harus tetap tadi dari arahan orang tuanya. Karena kalau melihat cerita kan full padat itu. Dari jam 3 subuh. Jadi kalau memang di rumahnya belum terbiasa kayak gitu, jadi adaptasinya memang benar-benar harus di-push gitu adaptasinya. Bagaimana dia tetap bisa menjalani pesantren ini alhamdulillah udah sampai 6 tahun. Ini juga alhamdulillah salah satu santri saya yang berprestasi ya alhamdulillah sekarang dia kelas 12 penerima beasiswa persiapan Basnas bersama 27 santri lainnya bersama yang teman-temannya. Pesantren kita ini. Masya Allah. Persiapan kuliah untuk khusus kelas 12. Kemudian alhamdulillah juga pernah menang MTQ kabupaten, sudah sampai ke provinsi mewakili Kabupaten Al-Haramain di bidang terakhir apa ya? Terakhir hadis. Hafalan hadis. Pernah juga fahmil ya. Fahmil Quran itu. Siap. Gitu Om. Jadi tadi intinya tadi dari niat, dari tetap sondingkan sama anak dengan tidak keterpaksaan gitu kan. Terus tadi
disiarkan seperti tadi, kalau misal belum pernah pesantren diajak ke pesantren sekali-kali. Jadi Iya. survei, Adaptasinya melihat dari awal ya. gitu. Oke, Jadi nanti ada, memang kalau pas di sana memang butuh tetap adaptasi. Iya. Cuman kan tidak terlalu jomplang gitu, nah beda. Iya, Ya, jadi oke, nggak benar-benar. terlalu kaget dia kalau lihat keadaan kayak gitu Iya, kan, dengan segala seperti diajarin tuh kesederhanaan. Jadi kalau di rumah mungkin bisa semua disiapkan, nah di sana tidak bisa. Dia harus mandiri, Benar-benar. harus berjuang sendiri. Nah itu yang memang ditanamkan sama anak-anaknya. Itu harapan orang tua sebenarnya di pesantren itu kayak gitu. Pengen anaknya mandiri, terus tetap Islami dengan menjalankan Islam tadi, Ya. ajaran-ajaran Islam gitu kan. Itulah mungkin yang harus Nah, dipersiapkan. saat ini ada berapa santri dan santriwati kita total semuanya? Totalnya lebih kurang di 700 700 orang. Itu dari Ya, MI sampai Oh iya. SMA sampai pondok yang Itu gimana pondok Kak ngurusnya? pesantrennya. Alhamdulillah sudah tadi ada pengasuhnya Om. Dan dibantu, kalau alhamdulillah kita tuh dibantu, bukan saya saja, di pesantren itu ada Total total ada berapa tenaga pengajar kita? Kalau tenaga pengajar seluruhnya yang formal dan normal itu lebih kurang 70 orang. 70 orang, oke. Cuman yang dia bermukim di pesantren yang membantu misalnya mengontrol anak, untuk jadwal imam sholat dan sebagainya, itu ada 10 orang yang mukim di pesantren. Jadi pengajarnya ada juga Yang pulang pergi, ya ada yang pulang pergi dari rumah, ada yang mukim di pesantren. mukim di pesantren. Itulah yang membantu yang menggerakkan semua buah itu. santri, Oh, Masya Allah, 700 orang nggak kebayang kancoknya. Alhamdulillah. Itu kalau Semoga ini yang sehat-sehat. santri dan santriwatinya berapa? Santrinya berapa? Santriwatinya total? Kalau yang putri itu Putri? ada 400-an. 400-an, oke. Sisanya yang putra. Putranya ya. Ada yang nakal nggak sih? Kayaknya nggak cuma di pesantren kalau yang nakal. Nggak di pesantren juga ada. Semuanya nakal. Anak radio juga ada yang nakal ya kan. Oh gitu ya. Jadi nah gini kemudian ini maaf ke siapa ke ini tadi sudah dapat program beasiswa Basnas persiapan kuliah. Nanti rencana milih kuliahnya di mana? Kalau saya milihnya di Jogja, di Jogja? UIN Sunan Kalijaga. Oh berarti harus ke sana dong. Harus ke sana. Iya. Kayak tambah kangen lagi. Jurusan apa rencana mau diambil? Jurusannya PGSD. PGSD, oke. Nah itu sudah sudah mulai proses ya? Sudah. Sekarang ya, Masya Allah, Sudah mudah-mudahan berjalan. Doakan semoga lulus. lulus nanti. Jangan sombong dan kami. Iya. Nanti diundang lagi. Nanti kita live pakai Zoom nanti Iya. tentang Jogjanya bagaimana. Oke, nah kemudian gini Ustazah. Kalau ada orang, maaf nih Ustazah, kalau misalnya ada yang mau menjadi santri dan santriwati tapi keterbatasan dana, keterbatasan biaya, ada solusi? Oke, kalau untuk biaya pesantren kami itu ada beasiswa. Beasiswa, salah satu yang sudah berjalan ada beasiswa saudara kandung. Jadi kalau misalnya dia ada 3 saudara, nah satunya gratis. Oh, beasiswa saudara kandung ya. Kalau ada 3 saudara, satunya gratis. Free. Itu 3 saudara ini saat yang bersamaan ada di pesantren. Itu sudah ada beberapa kayak gitu. Misalnya adiknya SMP 2, kakaknya SMA gitu. Nah misalnya kakaknya udah lulus, tetap menikmati di beasiswa si adik-adiknya ini. Enggak, ini khusus yang di sana stay. Yang 3. Jadi di sana. Kemudian ada lagi beasiswa kalau misalnya memang tadi keterbatasan ekonomi gitu, itu boleh mengurus ke desa Om. Surat itu nanti tinggal dilaporkan di kantor itu ada beasiswanya juga. Oke, jadi Kanca Kunian di samping tadi ada yang masuk secara umum, juga ada beberapa program beasiswa di pondok pesantren ini. Oke, nah ini Ustazah kemudian pengumuman tahun ajaran baru akan dimulai pada, kalau untuk santri yang baru ini PPDB ini itu jadwal datang ke pesantren atau kedatangan pesantren di 5 Juli. 5 Juli. 5 Juli. Kemudian untuk orientasi kami ada orientasi itu di 6 Juli. 6 Juli. Sementara untuk tahun ajaran kita mengikuti dari ke pemerintah. Okay. Tanggal berapa
tahun ajaran barunya itu. Tapi di sekitar mungkin minggu kedua bulan Juli biasa. Minggu kedua bulan Juli ya. Oke, kalau sekarang Februari masih ada waktu. Iya. Di gelombang 1, 2, 3. kemudian 3 baru nanti ini. Nah, kalau yang siapa tadi? Misal ada santri yang mau daftar, kemudian ada prestasi. Oh, itu tadi menyambut tentang beasiswa tadi. Beasiswa Om, tadi, itu juga ada. Jadi untuk santri yang calon santri yang berminat ke pesantren itu ada beasiswa tahun ini. Beasiswa khusus hafalan Quran minimal 3 juz, 3 juz, oke. sama tilawah. Jadi tilawah ini yang dia punya sertifikat kejuaraan tingkat kabupaten itu kan kami sediakan beasiswa. Tapi khusus Prestasi. prestasi tingkat kabupaten ya? Iya, yang Oke. tilawah. Kalau yang hifzil tadi minimal 3 juz. 3 juz ya. Iya. Gitu. Oke. Seru Kanca Kunian, ngobrol nggak terasa. Ini udah berapa jam ini kita ngobrol nih kita? Oke, semuanya Kanca Kunian pukul 11 lewat 19 menit saat ini. Masya Allah, aku pengen ngebahas terus ngulik-ngulik lagi tentang pesantren ini. Namun waktu yang terbatas, kita harus segera akhirin sebelum kita menarik kesimpulan. Untuk Kanca Kunian yang kepengen daftar, silakan Ustazah sebutkan kembali untuk pendaftarannya. Ya, dimulai kapan, ininya kemudian teknisnya, silakan Ustaz. Oke, untuk pendaftaran penerimaan siswa baru tahun ajaran 2026-2027 itu di gelombang 1 sudah dibuka hingga tanggal 12 Maret. Kemudian gelombang 2 itu di 6 April sampai 31 Mei. Dilanjut nanti gelombang 3 sampai 30 Juni. Oke, untuk informasi terkait bisa mengunjungi YouTube pesantren, IG pesantren, dan TikTok pesantren untuk informasi lebih lanjutnya, Om. Oke, jangan lupa follow IG, YouTube, TikTok pesantren Al Haramain Semende. Follow back ya? Ya, Di follow. siap. Oke, semuanya Kanca Kunian, sebelum kita tutup kita kepengen dengar dulu, nanti kita dengar sama-sama closing statementnya dan harapan besarnya apa dari para narasumber kita hari ini. Kita pengen dari Maratul Khairah sebagai santri Ponpes, apa nih cita-citanya setelah nanti setelah tamat dari Ponpes ini, cita-cita besarnya apa sih? Kemudian hal yang paling bikin terkesan dan betah di pesantren ini. Silakan. Kalau cita-cita saya tamat dari Pondok Pesantren Al Haramain ini ingin kuliah di Jogja. Terus itu ingin jadi, pokoknya cita-cita saya ingin jadi dosen. Oke, siap. Ngajar lagi ya di pesantren. Balik lagi. Oke. Tadi dari mana tadi asalnya tadi? Dari desa Muara Danau. Muara Danau itu Semende Darat Laut. Semende Darat SDL. Ya. Paling pucuk ya? Ya. Oke. Kalau berarti nanti ini kan kita besok puasa ya. Besok puasa pertama, hari pertamanya ada di pesantren. Sampai 25 Ramadan baru pulang. Itu 25 Ramadan tuh seminggu sebelum Lebaran. Baru balik. Masuk lagi? Biasanya 2 minggu. 2 minggu. Iya, 2 minggu setelah Lebaran. Oke, 2 minggu libur itu apa yang akan digunakan? Untuk apa? Membantu orang tua. Oke. Terus? Membantu orang tua. Terus kalau ada diajak jalan-jalan ya kita jalan-jalan. Itu yang ditunggu. 2 minggu ya. Oke, maaf, kakaknya kemarin pesantren alumni sini juga ya. Nah, sekarang kakaknya di mana? Kakak saya yang duanya di Bandar Lampung. Oke. Yang duanya lagi di Prabu Mulih. Oh, Masya Allah, keren. Pada jadi anak rantau semua. Oke, terima kasih banyak Hairo. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul ya. Jangan lupakan kami. Ya. Oke, semuanya Kanca Kunian, sekarang kita dengan ini apoteker. Betul.
Oh, Maaf, S1 ya? S1 profesi. Oke, S1 profesi. Sekarang mendapat amanah menjadi pengasuh ponpes. Iya. Itu gimana rasanya? Ustazah, itu maksudnya gimana itu? Sebenarnya kalau saya itu sebagai Maaf, tantangan. kita potong bentar. Kita Iya. lihat ke belakang. Nah, ini Kancukunian, ini adalah lokasi ini yang di Asrama Zawiyah. Zawiyah ya. Ini oke. Ini jalan utama Semendanya Kancukunian. Kemudian ini asrama menampung berapa orang kita? Itu ada sekitar 200 itu, orang Bu, ya. Oke. Nah, yang itu nggak kelihatan tuh. Nah, yang di sebelah sana. Oke, ada kolam, itu kolam pesantrennya ya. Ya, betul. Oke. Nah, ini adalah Itu BLKK sama Oke. santri. Salah satu, Akbar. ya. Oke. Nah, ini Kancukunian suasana pesantren kita di Semende. Oke. Kepotong, maaf. Ya. Karena semangat ngeliat ini. Oke, silakan lanjut. Silakan Bu Ya, Ustazah. jadi walaupun basic saya sebagai tenaga kesehatan, tapi menurut saya dengan saya dititipin amanah pengasuh santri begitu, jadi itu menambah pengetahuan dan ilmu saya. Saya kan ilmu basicnya dari sains ya, Ya. jadi ketemu mengasuh, jadi lebih ke sosial gitu. oke, siap. Tapi itu sebagai tantangan dan semangat saja menjalaninya gitu. Dan kalau untuk profesi saya itu tetap saya jalanin Oke. dengan prakteknya kepada santri. Oh, Jadi gitu, oke. tetap membuka praktek untuk para santri di pesantren begitu kan, mungkin konsultasi santri Oh, oke. dan lain sebagainya. Jadi alhamdulillah tetap Jalan ya. berjalan. Iya, ilmunya tetap jalan ya. Dan Nambah Kancu- ilmu malah. Nama ilmu. Dan Kancukunian, kalau Kancukunian pergi ke pondok pesantren ini ada situ itu ada apotik. Iya. Dan beliau inilah yang ini Praktek ya. praktek di situ. Oke, sekarang closing statementnya Ustazah kita, closing statementnya pengen apa? Nah, silakan apa yang mau disampaikan di closing statement ini, harapan besarnya bagaimana dan juga untuk peran sertanya pesantren ini dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga di Kabupaten Morenim ini. Oke, silakan. Untuk pemirsa dan pendengar setia radio Serasan, ayo bergabung di pesantren Al-Haromain di Desa Pulau Panggung Semende. Jangan ragu bergabung bersama kami. Sejauh ini kami sudah mendampingi sampai alumni pesantren itu sudah menyebar ke seluruh Indonesia, ada dari dosen, ASN, sampai terakhir itu sudah berkuliah ke Al-Azhar Mesir. Alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk menyekolahkannya di pesantren Al-Haromain, karena dengan niat kita untuk mendidikan anak ke pendidikan Islam demi kelancaran kehidupannya ke depan, begitu. Oke, terima kasih banyak Ustazah. Sebelum ditutup, pertanyaan lagi Ustazah. Ya. Sosok seorang ayah Abuya di mata Ustazah? Itu kalau sosok Ini di panjang luar ya. konteks loh, jebakan loh ini. Seorang ayah Abuya di mata seorang Ustazah, silakan. Kalau saya memandang ayah saya itu, yang pertama itu pejuang sejati ya, Oke. tentunya ya. Terus yang kedua penyayang, tentunya penyayang, terus mengayomi, mendampingi, terus sabar gitu. Dengan perjuangan dia sudah sampai hampir, kalau di pesantren itu jadi sedih om. Hampir 40 tahun Hampir Ada ya? 40 tahun lah Oke, ya. siap. 40 tahun mendampingi, sudah alumni itu udah mungkin udah lebih 1000 ya dampingin. Jadi perjuangan luar biasa, jadi sosok teladan untuk kami, gimana yang mudah-mudah nih tetap berjuang gitu. Di umurnya sudah tua ini semangatnya masih semangat sekali om, semangat mengajar gitu. Jadi benar-benar teladan lah untuk bagaimana dengan umur yang masih muda jangan kalah semangat gitu. Walaupun sih dalam jalannya
tetap banyak tantangan dan sebagainya, cuman itu dia selalu mengingatkan untuk ya kita serahkan kepada Allah, tapi jangan lupa usaha yang maksimal, begitu Om. Oke. Iya. Terima kasih banyak. Jadi sedih deh kita. Ya. Insya Allah hari ini kita akan cekunian hadir di hadapan kita semua. Insya Allah menjadi inspirasi bagi kita. Saya Diji Anggi, pamit undur diri. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.